pengujian kit inverter sebelum dikirim ke Makassar, Rapocini, Sulawesi Selatan. Ini sedang di running test, udah running. Nanti pemasangannya untuk baterai ada di heatsink yang ini. Nah, ada bautnya. Plus kemudian negatif baterai ada di sini. Terus untuk trafo di sini, trafo 1, out 2. Untuk induktor nanti posisinya kalau pakai trafo toroid ada di sini. Induktor seperti di ini yang sudah dirakit. Nah, posisi induktor ada di sebelah sini kanan, heatsink yang sebelah kanan. Kita tes load. Beban ampere 6 ampere. Terus beban heater pemanas 4,7 ampere, 4,5, 4,3, masih relatif sama, 4,5 sama. Ini beda bebannya, yang ini ada harmoniknya. Kalau yang ini kompor yang heater dia lebih smooth, lebih linear bebannya, tidak ada harmonik. Karena kalau yang induksi dia bebannya lebih noise. Nah, terdengar suara noise, itu mempengaruhi output inverter, tapi inverternya masih tetap bisa menyetabilkan beban yang harmonik. Kalau beban heater, ini udah overload dia tadi, belum dilepas. Nah, ini beban heater, akan saya masukkan beban. Perhatikan tegangan output masih tetap stabil. Masih juga tetap stabil untuk beban yang distorsinya tinggi. Terus langsung ke pemasangan. Untuk output AC ada di sebelah sini, nanti wattmeternya untuk sensor arus ada di kanan. Untuk memastikan sinkronasi ATS-nya ini sudah sesuai dengan fasa trafo, nanti watt dari PLN tampil dan watt dari inverter juga akan terbaca. Tapi kalau hanya 1 watt saja yang terbaca, misalkan PLN, maka sinkronasinya belum sama. Jadi harus dibalik output dari kabel input trafonya, output dari trafo yang input ke board inverter. Nah, di sini nanti dibalik aja, nanti kedua-duanya akan terbaca. Kalau masih belum terbaca, ini dibalik bagian sensor arusnya. Itu untuk memastikan sinkronasinya sama antara PLN dan inverter, tanpa harus menggunakan alat osiloskop kalau mau rakit sendiri di rumah. Tapi kalau mau yang dirakitkan, ini sudah ada versi yang set panel box seperti ini. Dayanya sampai 6 kW.
Untuk bagian menu di dalam kita cek. Inverter off, inverter kembali ke PLN pada 48,0 jika input PLN-nya masuk. Kemudian kembali ke inverter lagi pada tegangan 51. Untuk EOD atau end of discharging, ini batas akhir dari baterai dapat membackup kelistrikan di rumah ketika PLN-nya padam. Terus overvolt DC membatasi tegangan berlebih dari baterai. Kalau misalkan baterai bermasalah, tegangan over atau BMS baterai protect, dia akan melebih dari 60 volt dan inverter akan mati. Terus untuk adjustment volt, nah ini udah disetting untuk kalibrasi tegangan baterai, udah nggak perlu di setting lagi. Terus auto on, ini timer untuk memberi waktu kita ketika terjadi protect pada inverter, dan inverter akan hidup lagi secara otomatis dalam waktu beberapa detik. Bisa disetting untuk memberi waktu kita mematikan peralatan yang konslet atau beban yang berlebih. Terus 7 idle fan, ini untuk kecepatan kipas. Pada bagian terminal output kipas ini ada 2, bisa diatur speednya atau bisa di off kan aja. Nanti kalau off, dia akan hidup ketika sensor suhunya mendeteksi panas. Sensor suhunya ada di sini, NTC. Nah ini ya terhubung ke heatsink bagian sini. Induktor, bagian induktor di sini nanti. Ini langsung ke trafo, ini langsung ini di seri induktor dulu kalau trafonya toroid. Terus 8, ini alarm untuk bisa diaktifkan. Modenya ada 3 mode. Kalau PLTS, ini sistem ATS-nya berfungsi dengan sinkronasi, bisa berpindah ketika tergantung tegangan baterainya. Terus UPS, ini untuk prioritas PLN aja untuk backup ketika ada pemadaman lampu. Kemudian inverter, dia hanya bekerja sebagai inverters only. Mode inverter bekerja tanpa ATS sinkronasi. Karena di sini sudah satu board, jadi mode yang dipilih PLTS dengan ATS-nya. Standby on, inverter akan selalu siap untuk membackup ketika terjadi pemadaman PLN. Kalau off, nanti dia akan sleep ketika baterainya sudah batas bawah. Kemudian akan hidup lagi secara otomatis, baru akan berpindah ke load beban rumah. Nah, disitu ada jedanya. Kita on aja supaya tidak ada jeda perpindahan. Relay on, switch 1, dia on 49,5 volt pada switch 1 yang ini, bisa untuk kontrol charger. Kemudian off pada 50, bisa disetting switch 1 off pada tegangan yang kita inginkan. Terus ini untuk extra fan, relaynya yang ini bisa dikasih tegangan 48 volt kalau fan-nya lebih high speed, 48 volt. Dia hidup pada suhu 40. Nah, bisa disetting juga. Tentunya mengandalkan menggunakan deteksi sensor yang NTC di sini. Ini untuk limit daya bisa disetting sesuai dengan trafonya. Misalkan trafo 5000 bisa di limit 5000, atau di limit aja 2000 ketika baterainya masih belum
atau kita kurangi daya pada output inverternya. Nah, 2000 watt. Nanti ketika 2000 watt inverternya akan protek dan beban akan berpindah ke PLN. Kemudian berpindah lagi ke inverter ketika sudah bebannya turun kisaran 1000 watt. Kalau 5000 berarti ini kalau 2000 berarti di 1000 berpindah ke PLN, tapi kalau 5000 nanti 2500 berpindah ke PLN. Enggak, kebalik. Kalau 2000 nanti dia langsung protek, kemudian berpindah ke PLN, terus kembali lagi ke inverter pada setengah dari daya settingan 2000 atau 1000 watt. Jadi 2000 watt protek, 1000 watt kembali ke inverter. Kalau 5000 watt di setting tadi 2500 dia kembali ke inverter lagi, pada 5000 dia berpindah ke PLN. 5000 protek berpindah ke PLN, kemudian kembali lagi 2500 ke inverter. Ini untuk menambah kemampuan inverter untuk menghandle beban asut, beban lonjakan. Kalau diturunkan dia akan semakin kuat untuk menghandle beban. Tapi kalau dinaikkan untuk menghandle beban yang tiba-tiba secara besar, dia akan lebih mudah proteksi. Jadi semakin tinggi, semakin sensitif untuk mendeteksi adanya kabel yang konsleting. Jadi hanya konslet sedikit, inverternya bisa protek. Tapi konsekuensinya untuk beban yang besar jadinya tidak kuat untuk menghandle. Jadi kita turunkan sesuai beban yang sering digunakan di rumah. Set 65. Terus setelah ini menu selesai. Ya, ini simulasi dulu. Tadi UPS kita padamkan PLN-nya tiba-tiba. UPS. Nanti beban di handle oleh PLN. Nah, ini udah PLN. Tegangan 223, kemudian saya cabut PLN-nya, inverter langsung membackup. Nah, ini membackup, tegangannya 217, inverter kita kembalikan, kan kembali ke PLN. Nah, ini kembali ke PLN, kita lepas, kembali ke inverter 229 inverternya, kembali ke PLN. Ini tegangannya cuman berbeda sedikit jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, ini udah PLN, kita padamkan lagi. Nah, udah ke inverter. Terus untuk mengatur tegangan output AC-nya bisa diputar bagian trimpot ini untuk adjustment berapa tegangan yang kita inginkan untuk inverter standby. Nah, ini bisa diputar 230. Ini untuk overloadnya udah disetting maksimum di 5000. Oke, sekian untuk pengetesan. Terima kasih.